Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita boleh berkumpul kembali di dalam persekutuan doa dan juga dalam Bible study. Saudara, sebelum kita masuk ke Bible study, tadi pada waktu berdoa saya mengingat beberapa pokok doa ya, bagaimana sebentar lagi kita akan pindah ke Belmont. Ini suatu hal yang betul-betul anugerah Tuhan, kita nggak pernah kita duga, ya. Tapi Tuhan atur sehingga kita bisa berani melangkah dengan iman untuk menawar, membeli sampai kita mendapatkan approval place of worship. Kita bersyukur kepada Tuhan. Setelah yang kata Tuhan Yesus Kristus, saya sedikit mau memberikan respon kepada khotbah saya pada minggu lalu, saudara ya. Saudara, minggu lalu kita sudah mulai ya eksposisi daripada kitab Markus. Saya selama perenungan, setelah selesai khotbah ada banyak hal yang terpikir dalam pikiran saya. Saya percaya itu sesuatu hal yang Roh Kudus kerjakan. Saya tidak hanya berhenti berkhotbah, tapi firman itu hidup, memberikan inspirasi atau memberikan iluminasi, pencerahan yang lebih limpah. Ya. Saudara, kita mengetahui bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis ya, itu adalah nabi yang dibangkitkan Tuhan. Setelah 400 tahun Tuhan tidak membangkitkan dan mengutus para nabi. Dan kalau kita melihat selama 400 tahun itu, saudara, di dalam kehidupan orang Israel, bukan berarti mereka tidak ada ibadah, tidak ada aktivitas rohani, ada. Dengan adanya sinagog, adanya orang-orang Farisi, para imam itu masih ada semua. Bagi rutinitas daripada kegiatan rohani itu ada, ya. Tapi saudara, mereka terjebak dengan suatu kehidupan rutinitas, ya, tanpa ada dinamika. Roh Kudus bekerja, Roh Tuhan bekerja. Sehingga boleh kata saudara, selama 400 tahun itu tidak ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupan orang percaya. Sampai pada saatnya Tuhan munculkan yang namanya Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis punya pola pelayanan yang sangat kontras dengan orang-orang yang ada pada zaman itu, saudara. Kalau zaman dulu ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ada para imam yang melayani rutin di bait Allah atau di sinagog-sinagog. Tapi kali ini Tuhan bangkitkan Yohanes Pembaptis bukan khotbah di sinagog, bukan khotbah secara formal, tapi khotbah di padang gurun. Dan ini suatu yang unik sekali. Itu saudara boleh kata tidak biasa khotbah seperti itu. Dan khotbah yang begitu berapi-api dan begitu berani untuk mengajak orang bertobat. Selama ini boleh kata banyak rohaniawan pada zaman itu tidak mengkhotbahkan hal yang penting, esensi. Yaitu manusia untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Ada perkataan lain saudara, umat Allah pada waktu sedang hidup di dalam kelesuan atau di dalam kehidupan di dalam dosa. Tanpa mereka aware, tanpa mereka sadar. Sehingga waktu Yohanes Pembaptis dibangkitkan oleh Tuhan, kita melihat daya tarik yang besar. Karena bukan rutinitas, bukannya sekedar saya mengeral belaka, tapi ada firman yang hidup, ya, yang berbicara pada zaman itu. Kita melihat ada suatu dinamika yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Khotbah yang mempunyai daya tarik yang besar. Sehingga orang-orang sekitarnya justru bukan Yohanes Pembaptis pergi ke bait Allah, ke sinagog, orang datang, justru mereka yang pergi ke padang gurun. Di sini sudah kata Yesus Kristus itu dengar khotbahnya, yaitu khotbah daripada Yohanes Pembaptis. Dan khotbah Yohanes Pembaptis saudara, pertama itu betul-betul khotbah yang hidup dan beda dengan zaman itu, saudara. Firman yang hidup dikabarkan betul-betul dengan berani. Bahkan Raja Herodes pun waktu dia punya kehidupan yang gak beres berani ditegur, saudara. Itu suatu luar biasa sekali. Ada beberapa catatan yang perlu saya pikirkan, saudara, dalam kehidupan khususnya hubungan dan pelayanan. Saudara, kita melihat pertama
Yohanes Pembaptis bukan seorang pengkhotbah yang pada hari ini ya, itu nggak ada mujizat, ya, nggak ada yang spektakuler, hanya firman saja yang disampaikan, tapi daya tarik yang begitu besar. Lalu khotbah yang keras boleh kata, mengajak orang bertobat. Itu bukan khotbah yang memberikan suatu pengharapan yang kosong, tapi memberikan teguran yang keras sekali. Tapi di situ yang penting sudah kita melihat, daya tarik itu bukan daya tarik yang diciptakan oleh manusia, tapi roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan daripada Yohanes Pembaptis. Saudara, jadi Yohanes Pembaptis yang pertama tidak ada mujizat, tidak ada atraktif. Ya. Di zaman sekarang nggak ada musik, nggak ada apa-apa, polosan, khotbah yang firman Tuhan yang itu dikabarkan. Yang kedua, nggak ada miracle, juga tidak ada suatu khotbah yang sepertinya menghibur, ya. Khotbah yang tajam sekali. Nah kita melihat justru di sini kita melihat Tuhan itu bekerja. Bukan berarti puji-pujian tidak perlu, ya. Tapi esensi yaitu kehadiran Roh Tuhan, Roh Kudus yang bekerja. Kita merindukan ke depan, saudara. Kita melihat juga kehadiran Tuhan, pekerjaan Tuhan bisa lebih nyata di tengah-tengah kehidupan daripada jemaat Tuhan. Yang menjadi sesuatu hal yang saya pikirkan, kita jangan sampai terjebak dengan suatu rutinitas, menjadi kebiasaan belaka, sehingga kita lupa atau enggak menyadari kehadiran Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya mengisi rutinitas biasa saja, enggak lihat pimpinan kuasa Tuhan yang bekerja. Ya kita sudah banyak kegiatan, ya, tapi kita harus peka. Ada hal-hal yang belum kita kerjakan. Ada hal yang harus kita kerjakan. Kita harus peka dengan kehendak Tuhan. Ke depan, saudara, kita akan memasuki gedung yang baru. Saya percaya, saudara, ada kehendak Tuhan yang baru. Ada kehendak Tuhan yang lebih dinamis. Yang kita perlu berdoa, biar Tuhan nyatakan kehendaknya. Apa yang harus kita kerjakan. Karena ini pekerjaan Tuhan. Ini beberapa hal yang saya beberapa waktu ini sangat memikirkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Tidak terjebak dengan apa yang sudah dikerjakan, tapi ke depan Tuhan mau apa. Nah, kiranya ini sekilas apa yang dalam hati saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian. Saya percaya bukan kebetulan Tuhan kasih tempat itu. Dan pasti ada maksud rencana Tuhan yang baru yang Tuhan mau singkapkan apa yang harus kita kerjakan. Baik saudara, kita akan mulai PA malam hari ini. Kita membaca saudara di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ya. Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 31. Ya. Mari kita membaca ayat-ayat ini. Hakim-Hakim ya. Pasal 16 ya. Ini adalah masa akhir daripada kehidupan daripada Simson ya. Saya akan bacakan 2 ayat, kemudian saudara secara bergantian membacakan. Saya akan bacakan untuk saudara ayat 23, 24, kemudian saudara bergantian. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka, sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman-teman kita. Silakan ayat 25. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak
di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar kepadanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu memukuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya, itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ya, saudara, sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita pelajari. Saya ingin memberikan introduction 1-2 menit, saudara. Kita melihat, saudara, kehadiran Simson sebagai seorang hakim itu sangat spektakuler. Ya. Kita mengetahui sebelum dia lahir, malaikat Tuhan diutus untuk berbicara tentang kelahirannya. Luar biasa sekali, ini malaikat bukan biasa ya, tapi menyatakan teofani daripada Kristus, teofani daripada Allah. Nah, kita melihat saudara, dengan konfirmasi kehadiran daripada Simson sebagai seorang hakim ditandai di mana roh Tuhan bekerja sejak dalam kandungan, kita mengharapkan bahwa Simson itu betul-betul orang yang menyatakan kehidupan sebagai nasir Allah. Melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang dikerjakan. Tapi waktu kita memahami saudara, memang kita mengakui Allah bekerja dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita melihat kehidupannya, kita melihat saudara, bahwa kehidupannya itu dikuasai oleh kedagingan dan hawa nafsu. Berkata, dia tidak menyatakan kehidupan yang seharusnya dia nyatakan dalam kehidupan sebagai orang yang dikuduskan melalui Tuhan. Berkata mungkin di antara hakim-hakim ini yang menunjukkan karakter yang paling rusak, karakter yang begitu kedagingan menguasai hidupnya. Saudara, kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, saudara, kita melihat banyak pemimpin-pemimpin juga mereka banyak kelemahan, ada kekurangan, sementara mereka dipakai Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 11, tokoh-tokoh iman yang disampaikan itu, mereka juga adalah orang-orang biasa yang banyak kelemahan. Tapi Tuhan boleh memakai mereka menjadi alat untuk menggenapi pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita melihat kehidupan daripada Simson, saudara, kita melihat akhir kehidupannya begitu sangat tragis sekali, saudara, sebagai seorang dipakai Tuhan. Walaupun, saudara, di dalam semua itu Allah turut bekerja untuk melakukan kehendaknya, saudara. Dan lewat apa yang akan kita pelajari hari ini, ada banyak hal yang kita bisa pelajari menjadi suatu pelajaran rohani untuk kita hari ini. Ya, nanti kadang-kadang kalau kita melihat satu election di dalam pemerintahan, yang menang nggak justru yang orang
bukan percaya Tuhan, itu menjadi suatu keadaan yang sangat memukul umat Tuhan ya. Jadi kita melihat situasi ini bisa terjadi dalam kondisi kontemporer sekarang. Sebetulnya mereka bisa celebration, menang pemilu, menang apa. Tapi sebetulnya kemenangan itu bukan karena mereka, tapi Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Ya. Karena Tuhan menarik kuasanya daripada Simpson, sehingga siswa dikalahkan. Artinya Allah yang menyerahkan sebetulnya. Nah kalau kita melihat di dalam dunia ini, kadang-kadang kita melihat kok orang-orang yang nggak percaya Tuhan, orang yang melawan Tuhan, orang yang hidup nggak karu-karuan kok menjadi pemenang. Kita rasanya nggak terima ya. Tapi sebetulnya di balik itu semua sebenarnya yang penguasa yang paling berkuasa Tuhan sendiri. Allah mengizinkan orang benar tanda kutip kok kalah ya. Bukan kalah karena orang benar itu nggak beres. Nah Tuhan tarik kuasanya sehingga Simpson itu kalah. Ini Tuhan tidak pernah kalah, tapi Tuhan memberi kesempatan musuh itu bermegah ya, untuk satu waktu. Tapi kuasa tetap Tuhan yang punya, bukan manusia. Karena endingnya kita melihat walaupun secara manusia Simpson mengalami kondisi yang tragis, tapi tetap nama Tuhan ditinggikan. Kita bisa melihat di situ. Saya waktu nyelidiki kisah ini, menarik sekali. Sampai saya juga bandingkan ya. Bandingkan tentang Simpson dengan Tuhan Yesus. Kan hakim-hakim itu menuju kepada Kristus. Kalau kita melihat Simpson orang yang dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya nggak karu-karuan. Yesus dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya beres. Ini satu hal yang sangat beda sekali ya. Kita melihat kalau endingnya kita melihat kalau Simpson itu boleh kata dua tiang itu dirobohin, dia mati bersama dengan orang-orang Filistin. Kristus juga mati di kayu salib ya. Tapi bukan karena dia berbuat dosa, dia untuk menanggung dosa manusia. Sehingga saya nyelidiki itu ada banyak poin ya. Nanti saya harapkan saya bisa masuk sampai di situ. Supaya kita bisa melihat bahwa memang hakim-hakim nggak ada sempurna. Tapi hakim yang sejati yaitu Kristus. Dia sempurna akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya. Dia hakim yang sungguh-sungguh akhirnya dia pun harus menanggung hukuman manusia yang berdosa. Supaya manusia bisa dibebaskan dari penghakiman Allah yang terakhir. Ya. Baik saudara, saya akan menjelaskan. Saya pakai tema mengenai walaupun tentang pemulihan ya. Pemulihan seorang pahlawan yang sudah gagal. Ini pakai istilah restoration ya. Restoration ya. Saya melihat saudara kata Yesus Kristus. Saya akan coba mundur satu langkah di mana Tuhan di dalam akhir kehidupannya, walaupun akhir kehidupan daripada si Simpson itu tragis, tapi kita melihat Tuhan tidak langsung membuat ceritanya selesai. Ya, Tuhan masih ingin memakai Simpson untuk mengerjakan pekerjaannya. Tuhan merestorasi hidupnya sehingga pada akhir hidupnya tetap nama Tuhan yang ditinggikan lewat hidupnya. Ini suatu penghiburan bagi kita, saudara. Kita sebagai orang diselamatkan, keselamatan itu tidak akan hilang. Allah memberi keselamatan itu, Allah yang setia. Walaupun kita enggak setia, Allah itu setia. Dan kalau kita masih hidup, ada satu peluang, kesempatan. Tuhan mau restorasi kita, Tuhan mau pakai kita. Nah, kita akan melihat saudara secara, boleh kita mempelajari bagian kita baca saudara. Saudara yang pertama, saudara kita melihat bahwa Alkitab menyebutkan di dalam ayat 22, rambut daripada Simpson itu mulai tumbuh. Ya. Simpson itu tumbuh. Nah ini ada beberapa hal yang kita bisa mempelajari bagaimana Allah itu memulihkan kehidupan daripada Simpson. Lalu Allah masih bekerja di dalam kehidupan Simpson. Sehingga pada akhir hidupnya, dia boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya.
kita akan melihat saudara di dalam kehidupan daripada Simson. Pertama saudara kita melihat bahwa Simson boleh kata saudara dia mengalami suatu kegagalan di dalam hidup ini. Ya, kegagalannya fatal begitu boleh kata. Tidak menjadi contoh ya di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam banyak tokoh Alkitab, sebenarnya banyak tokoh Alkitab juga ada kegagalan. Abraham pernah gagal, Sarah pernah gagal, Musa pernah gagal, Gideon pernah gagal, Petrus juga pernah gagal. Mereka adalah orang-orang yang pernah gagal, saudara. Saudara, orang yang sukses di dalam pelayanan, yang dipakai oleh Lord bisa, bukan berarti mereka itu orang sempurna tanpa kegagalan. Allah kadang-kadang mengizinkan hal itu terjadi. Musa harus melewati masa karantina selama 40 tahun di padang gurun sebelum Tuhan pakai. Ya. Abraham diuji oleh Tuhan selama 25 tahun dia punya anak. Setelah itu masih diizinkan kegagalan lagi. Dia enggak jujur sama Firaun. Ya. Lalu dia kegagalan lagi mengambil istri Hagar. Ya. Tapi Tuhan terus menyertai dia menyempurnakan imannya. Nah, kalau kita melihat saudara, bagaimana kita melihat kehidupan daripada si Simson ini, saudara. Bagaimana Allah itu mengerjakan di dalam memperbaharui di dalam kehidupan daripada Simson. Saudara, kita melihat yang pertama, saudara. Kalau kita melihat bahwa pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan Simson, saudara, itu pemulihan yang bukan satu malam, saudara. Itu pemulihan yang cukup panjang, saudara. Kalau kita melihat, kalau kita bandingkan, saudara, rambut kita ini, saudara pernah ukur nggak? Rambut kita 1 minggu itu tumbuh berapa senti? Bukan senti ya, berapa mili ya? Pernah hitung nggak ya? Saya potongnya 2-3 minggu, Pak. Perkiraannya, saudara, kita setiap minggu itu akan tumbuh kurang lebih, saudara, kurang lebih ya 0,3 cm. 0,3 cm. Ya. Jadi kalau 2 minggu itu sudah 0,6 cm. 0,6 cm artinya setengah senti lebih gitu ya. Setengah senti. Karena rambutnya kalau sudah nempel kuping ini nggak enak gitu, saudara. Maka saya kadang-kadang setiap 2 minggu, 3 minggu kadang-kadang istri bilang, masih pendek kok potong. Nah, ini potong lagi kan. Artinya tumbuhnya emang kalau kita banyak mandi, banyak keramas, tambah cepat gitu ya. Jadi saudara bayangkan kalau kita ini, saya pernah hitung saudara bagaimana tumbuhnya rambut kita. Kalau 0,6 cm, 0,3 cm satu minggu, sebulan berapa? Setahun berapa? Kali 52 minggu ya. Berapa? Enggak lah. Enggak. Paling 16 cm, Pak. 16 cm. 1 tahun itu 16 cm. Kalau kita ambil sampai sepanjang segini ya. Kalau 6 tahun, kali 5 tahun berapa? 5 tahun kali 16 berapa? 80 cm ya. Jadi ini bukan waktu yang pendek ya, tunggu waktu. Nah, padahal kita tahu bahwa kondisi daripada si Simson ini, sudah bayangkan matanya dicukil, buta ya. Oh, dia dihina, diolok-olok. Oh, dia menjadi pekerja paksa budak untuk giling giling gandum atau jelai. Ini kerjaan budak tuh. Saudara bayangin selama berbulan-bulan, bertahun-tahun dia sebagai seorang hero, sekarang mengerjakan pekerjaan budak. Lalu dia matanya juga dicukil. Itu kalau orang langsung mati ya sudah selesai. Ini dibikin setengah mati hidupnya gitu. Saudara, pemulihan itu perlu waktu. Ya. Saudara, kadang-kadang dosa itu kita lakukan itu
sekejap. Tapi dampaknya itu panjang. Dampaknya panjang, saudara. Ya. Dosa itu sekejap, dampaknya itu boleh kata masa dampaknya dan pemulihannya itu panjang. Kadang-kadang kita masih teringat dengan rasa sakit. Lalu kita juga merasa hidup ini tidak bernilai lagi, tidak berharga. Ya, dulu rasa itu hero, sekarang tuh nothing. Baik, saudara, kalau kita hidup rasa tidak berharga, untuk apa lama-lama hidup tuh? Pengennya cepat mati ya. Ya, jadi saudara kita melihat saudara bahwa apa yang dialami oleh kepuasan kedagingan, kepuasan daripada hawa nafsu itu sekejap. Ya. Tapi dampaknya itu lama, saudara. Bahkan saudara, walaupun tanda kutip Tuhan mengampuni, tapi perasaan sakit, perasaan nggak berharga, itu bisa berdampak lama, saudara. Nah, kadang-kadang kegagalan yang fatal ini bukan tiba-tiba, seperti Simpson ini gagal, terakhir ini kan dia berkata sampai fatal ya. Tapi ini bukan kegagalan tiba-tiba, tapi ini adalah puncak daripada ketidaktaatan, kebebalan hidupnya. Dia sudah berapa kali kan nyimpang-nyimpang terus, seperti nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi saudara, kegagalan yang muncul ini sudah akumulasi daripada banyak kegagalan lain, saudara. Kadang-kadang kita meremehkan kegagalan kecil ya. Lama-lama itu menjadi sesuatu yang besar. Kita kadang diperingati Tuhan sekali, 2 kali, 3 kali ya. Lalu kita enggak gobres ya. Pikirnya enggak apa-apa kok, semua oke. Kadang-kadang orang enggak gereja seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa kok. Sampai suatu saat ada suatu eksiden yang alami, sudah terlambat. Akumulasi daripada dosa-dosa itu kadang mengikat hidup kita. Jadi kita masuk ke suatu momen kita enggak hanyut hidup dalam dosa. Sampai suatu saat kita mengalami kegagalan yang tragis dalam hidup ini. Ditinggal sama Tuhan. Itu kadang-kadang saya dalam hati saya ada kegelisahan dalam hidup. Melihat jemaat kadang mengabaikan. Kalau berapa panjang sabar Tuhan kita nggak tahu ya. Tapi ada momen kadang-kadang saya puncaknya Tuhan tuh bisa udah. Siapa yang bisa melawan Tuhan ya? Itu yang kadang-kadang kita sebagai orang tua rohani atau sebagai orang tua, kita ini perlu aware ya. Jangan kita anggap remeh dosa kecil. Ya. Iblis seringkali menggoda kita dosa kecil sedikit aja kok, gini aja, sedikit-sedikit tuh. Tapi lama-lama tuh mengikat, membelenggu, sehingga kita cilakanya kita berbuat dosa pun enggak rasa itu kesalahan. Ya. Kita enggak ada peka lagi gitu loh. Kadang-kadang kita simple ya, kadang-kadang kita datang ke gereja terlambat. Terlambat lama-lama itu mindset kita sudah enggak peka, terlambat pun enggak rasa guilty feeling. Karena guilty feeling gitu loh. Itu ya kadang-kadang saya takut. Saya kadang-kadang khawatir jadi ada dosa-dosa yang kita rasa nggak apa-apa. Lama-lama kita berbuat dosa pun nggak ada perasaan bersalah. Nggak ada perasaan gelisah. Kalau saudara sakit, tapi saudara keiris tubuh kita nih ya. Sampai suatu saat kau nggak rasa sakit. Itu bahaya kan. Tahu-tahu tangan putus pun nggak rasa sakit. Saudara seperti Simpson tuh gitu. Dia nggak rasa lagi perbuatan dosa. Sampai suatu saat Tuhan kasih shock terapi. Fatal. Terlambat. Waktu sadar dia sudah terlambat. Saudara, di dalam kita ikut Tuhan, waktu kita menyadari kita salah, kita berdosa. Memang Tuhan, kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Tapi pengampunan Tuhan itu tidak menghapus konsekuensi dari akibat dosa. Tuhan mengampuni, ya. Tapi konsekuensi dosa itu harus pikul. Ya.
Tuhan tidak ngampangin ya, kita berbuat dosa diampuni beres ya. Maka tiap minggu orang kadang-kadang minta pengampunan Tuhan. Aspek lain seberapa jauh sih waktu orang bersama Tuhan betul-betul ada pengakuan dengan jujur sama Tuhan. Kadang-kadang itu tidak keluar dari hati yang penyesalan pertobatan sungguh-sungguh. Hanya sebagai suatu ungkapan rutinitas saja, saudara. Saudara, kita melihat bahwa Simson, saudara, kita melihat karena akibat dosa yang dilakukan. Konsekuensinya apa, saudara? Tuhan mengampuni, tapi saudara kita melihat dia harus matanya dibutakan. Lalu dia harus dibelenggu, diperbudak. Lalu dia harus menjadi budak untuk melakukan pekerjaan seorang budak. Untuk giling kedelai atau gandum gitu ya. Dan saya percaya ada Tuhan mengampuni, tapi bekas secara fisik itu ada. Secara emosional, secara mental, secara spiritual itu tidak langsung selesai. Kadang-kadang saudara, perasaan bersalah itu menghantui orang itu sampai mati malah. Aku nyesel. Kenapa? Saya dulu kok bodohnya ya. Kok bebalnya? Aku sekarang harus menanggung konsekuensi akibat dosa itu. Meskipun ada belas kasihan pemulihan Tuhan, tapi konsekuensi akibat dosa itu ada. Kalau kemudian andai kata di dalam pekerjaan Tuhan ya ada hamba Tuhan atau hamba majelis yang berbuat dosa, itu punya dampak juga di dalam aspek lain itu ada diskualifikasi. Tidak bisa melakukan lagi sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan. Hanya kata memaksa diri melakukan, tidak ada penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Hanya pekerjaannya itu tidak menghasilkan buah. Dari sini kita menjadi peringatan kita, saudara. Kita bagaimana menjaga kekudusan hidup itu sedemikian rupa. Jangan anggap remeh masalah dosa kekudusan hidup. Bagaimana kita memelihara hati takut kepada Tuhan itu kita pelihara, saudara. Tapi kalau kita sudah pelihara kita jatuh, maka Tuhan mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila jatuh enggak tergeletak sebab Tuhan menumpang tangannya. Tapi kalau kita sengaja berbuat dosa, itu sudah Tuhan mengampuni kita. Tuhan tidak membuang kita, tapi konsekuensi akibat dosa itu menjadi bekas di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, ini menjadi hal yang penting ya di dalam hidup kita untuk kita berjaga-jaga supaya kita nggak jatuh di dalam pencobaan. Ya. Kita jangan mengikuti keinginan daging nafsu kita, tapi kita boleh mau hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh Allah, dipenuhi oleh roh Allah dalam hidup kita. Kembali soal hidup kita jangan terjebak dengan rutinitas sehingga kepekaan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak bekerja lagi dalam hidup kita. Kalau kita masih ada rasa guilty feeling, rasa bersalah, masih bisa mengaku dosa, itu artinya masih hidup, ya kan? Kalau nggak rasa apa-apa, aduh, berbuat salah pun nggak rasa apa-apa. Itu jangan-jangan Tuhan sudah meninggalin kita. Nah ini kita perlu waspada ya. Kadang-kadang anak-anak kita rasa mengabaikan Tuhan nggak apa-apa, berbuat yang nggak memuliakan Tuhan nggak apa-apa. Dosa itu menjadi budaya. Lama-lama anak kita dibuang oleh Tuhan, Tuhan nggak pakai. Atau semua potensi hidupnya diboroskan. Itu perkara dunia, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Ini bisa ada kecelakaan yang besar dalam kehidupan banyak umat Tuhan hari ini. Saudara, kita melihat di dalam pemulihan ya, tadi waktu diskusi kita membahas bagaimana pemulihan kuasa Tuhan ya. Saudara, kuasa Tuhan itu bukan terletak pada rambut daripada Simson. Ya. Rambut itu hanya simbol di mana Tuhan itu bekerja. Tapi sebetulnya sumber kekuatan itu Tuhan. Sehingga kalau hubungan kita sama Tuhan beres, maka kuasa Tuhan akan menyertai kita. Relasi.
Relasi itu ada istilah covenant, perjanjian sama Tuhan. Kalau kita setia taat, kehadiran Tuhan akan menyertai kita. Cuma kalau kita nggak melihara hubungan Tuhan, kita nggak setia dengan perjanjian Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan ditarik dalam hidup kita. Maka kita harus membalin relasi kita dengan Tuhan. Saudara, selama kita hidup dalam dunia ini, saudara, masih ada rencana Tuhan belum selesai. Selama Simpson masih hidup, berarti ada rencana Tuhan belum selesai. Tuhan masih mau berperkara. Tuhan masih mau memakai daripada Simpson, saudara. Saudara, hari ini kalau kita masih hidup, ada rencana Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Maka kita jangan hidup di dalam daging atau hawa nafsu. Kita mau memberi diri kepada Tuhan supaya dikuduskan dan dipakai oleh Tuhan. Nah, banyak orang melalaikan hal ini. Saya mau hidup menurut rencana aku sendiri, mauku sendiri. Ya. Kita harusnya bagaimana memikirkan rencana Tuhan. Semua pekerjaan Tuhan, aktivitas hidup kita, apakah membawa kita lebih dekat sama Tuhan atau enggak? Itu perlu kita evaluasi. Kalau perlu kita mulai merubah rencana hidup kita. Kita mau adakan revolusi rohani diri kita sendiri. Kalau pekerjaan kita atau kesibukan kita membawa kita makin jauh sama Tuhan, mungkin kita perlu berpikir ulang. Apakah saya harus teruskan ini? Atau saya hentikan aktivitas ini supaya saya enggak jauh sama Tuhan. Supaya Tuhan enggak meninggalkan saya. Proses pemulihan itu lama. Kalau bisa jangan tersesat. Kalau tersesat itu pemulihannya lama. Dan kalau kita sesat, makin posisi kita tinggi, dampaknya itu luas. Kalau orang tua yang sesat, pengaruhnya anak-anak. Betul nggak? Maka di sini suaka Yesus, waktu saya merenungkan mengenai Simpson ini, banyak yang muncul dalam pikiran saya. Bagaimana kita hidup di depan Tuhan. Waktu yang masih ada ini, ya mungkin masa lalu kita itu banyak kekurangan, banyak kelemahan, bahkan ada kepahitan, kadang-kadang masih membekas, kadang-kadang itu menjadi barrier dalam hidup kita. Nah, kita perlu bereskan sama Tuhan, supaya hidup kita boleh plong, kita dengan penuh sukacita, bebas melayani Tuhan dan berikan terbaik kepada Tuhan. Nah, itu yang kita perlu pikirkan, saudara. Kalau kita merenungkan masa rambut keluar sampai ada kuasa Tuhan, dan kita bisa melihat itu perlu waktu. Kadang-kadang saudara, waktu kita mengalami kondisi ini, saudara, waktu kita mengalami tragedi dalam hidup seperti Simpson ini, harus dibutain matanya, harus tragedi seperti ini. Tidak semua orang lalu akhirnya aware akan kesalahannya, lalu berbalik bertuhan kepada Tuhan. Kadang-kadang bisa nyalain Tuhan, marah sama Tuhan. Ada orang dosa lebih gede tapi nggak apa-apa. Gua kok diginiin gitu. Kita marah, Tuhan. Hukumamu terlalu berat kepada aku. Aku nggak harusnya jadi seperti ini. Itu seperti Kain kan mau dihukum sama Tuhan gitu. Banyak orang kecewa meninggalkan Tuhan waktu mengalami tragedi dalam hidup. Menyalahkan Tuhan, nggak introspeksi diri. Nggak coba mawas diri, dia bertobat kembali sama Tuhan. Nyalain Tuhan dan nyalahkan orang lain. Ini gara-gara si A, gara-gara TB. Ini gara-gara Delila ini. Gara-gara siapa? Enggak, gara-gara kamu sendiri itu sebetulnya. Kita jangan cari kambing hitam atau kambing putih. Kita harus introspeksi diri bagaimana kita hidup di depan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, kita melihat, saudara, kita melihat. Saudara, dan ini saya katakan, saudara, bahwa dosa diampuni, tapi konsekuensi dosa itu kita harus tanggung. Dan kita melihat berikutnya, saudara, kita melihat bagaimana di dalam pasal ke-23 ayat 23-25 ini, saudara, kita melihat dampak di dalam kegagalan kita. Saudara. Pertama, saudara, kita melihat bahwa dampak kegagalan kita itu juga mempengaruhi, ya. Pertama, mempengaruhi bagaimana nama Tuhan, ya,
bagaimana nama Tuhan, kemuliaan Tuhan itu terdistorsi. Ya. Saya nggak berani mengatakan kemuliaan Tuhan itu jadi turun. Tuhan itu tidak pernah turun mulianya ya. Allah itu tetap mulia, cuma kita melihat, saudara, kemuliaan Tuhan itu tidak memancar, saudara. Di sini, saudara, kita melihat di dalam bagian ini, saudara, pas ayat 23-25 ini, saudara, kita melihat orang-orang Filistin, lalu mereka bikin suatu celebration. Ya. Allah mereka ini, Allah Dagon ini ya. Bagaimana Allah Dagon ini dimuliakan begitu rupa. Bukan nama Tuhan yang sejati yang dimuliakan, tapi nama Dagon. Dagon. Ya. Ini dewa yang mereka sembah, ini dewa yang di bawah pusar ini dalam bentuk yang namanya ikan. Ya. Atasnya ada bentuk manusia. Karena orang Filistin itu nelayan. Nelayan. Jadi dewanya mirip ikan-ikan gitu. Jadi bawah sini itu bentuk kayak ikan, ini nih manusia. Saudara. Itu yang disembah. Ya. Lalu mereka bikin pesta, celebration. Ya. Lalu di kesempatan itu juga, saudara, kita melihat, saudara, mereka panggil yang namanya Simpson untuk melawak, dipermalukan. Artinya, saudara, momen itu Tuhan itu dipermalukan sebetulnya. Ya. Lalu Simpson juga akhirnya direndahkan begitu rupa. Dibikin seperti orang main badut sirkus gitu loh. Jadi kalau sudah nonton filmnya ditonjok, dicetak gitu ya. Pokoknya dipermalukan. Jadi saudara, orang kafir kesempatan boleh kata di sini merendahkan nama Tuhan dan mempermalukan umat Tuhan. Nah sini saudara, poin ini penting sekali. Pada waktu nama Tuhan itu enggak ditinggikan, manusia mulai membanggakan diri. Dan manusia mulai berani merendahkan umat Tuhan. Itu masalah serius, saudara. Saudara bisa perhatiin pada waktu bangsa-bangsa mulai berani meninggikan diri begitu rupa. Lalu tidak menghormati Tuhan lagi. Lalu menindas umat Tuhan. Itu akan menjadi big problem. Saudara, waktu Yesus Kristus kita melihat secara manusia. Saudara, pada waktu kita sebagai anak Tuhan berbuat dosa, ya, maka dampaknya bukan kita sendiri. Nama Tuhan itu dihujat orang. Saudara. Nama Tuhan itu dipermalukan. Ya. Sekaligus waktu kita berbuat dosa, kita sedang merendahkan, mempermalukan diri sendiri. Sehingga saudara, bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan untuk menjaga kredibilitas kita sebagai anak Tuhan dan memelihara supaya nama Tuhan dimuliakan dan segala aspek yang kita lakukan dalam hidup kita ini, saudara. Saudara, kita melihat dampak daripada apa yang dilakukan oleh Simpson ini, saudara. Kita melihat kalau kita membaca dalam bagian yang sudah kita baca tadi, saudara. Kita melihat, saudara, pada waktu orang-orang Filistin dikatakan, saya akan baca dulu sekali supaya kita punya kesan ya. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka. Untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simpson, musuh kita. Ketika orang banyak melihat Simpson, mereka memuji Allah mereka. Saya berkata, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan membunuh banyak teman kita. Saudara, ini merupakan celebration. Ya. Celebration mereka meninggikan, saudara, daripada Allah mereka, yaitu Dagon. Ya. Mereka memberikan celebration. Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan pada waktu orang percaya sendiri tidak memuliakan Tuhan, tidak menjalankan kehendak Tuhan, dan orang percaya tidak hidup setia kepada Tuhan, kadang-kadang saudara, Allah secara aktif membiarkan kita
untuk dihina. Pekerjaan Tuhan untuk dihina, direndahkan. Nama Tuhan direndahkan, dihujat orang. Umat Tuhan juga direndahkan dan dihujat oleh manusia yang lain. Saudara, saudara, ini kondisi bagaimana bangsa-bangsa yang nggak mengenal Allah, memandang rendah Allah Israel, sekaligus memandang rendah Simson sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan. Maka mereka mengejek-ngejek begitu rupa, mencemooh. Saya nggak tahu perasaan Simson bagaimana pada waktu itu ya. Saya pertanyaan kan ada pertanyaan, waktu Simson yang selama hidupnya itu melihat kuasa Tuhan yang begitu besar, melihat dia dipakai Tuhan luar biasa, sekarang dalam keadaan yang terbelenggu, dalam keadaan yang buta, dalam keadaan yang diejek-ejek. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bagaimana perasaan daripada Simson? Saudara, kalau kita melihat kadang-kadang, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah sebagai orang yang gagal, lalu melihat dunia itu begitu gelap, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Kadang-kadang kita sudah, itu apa ya? Sudahlah, pasrah aja sama nasib lah. Memang kalau saudara mendengar ada gereja ditutup, lalu ada gereja dijual, ada kekristenan menyusut, ya sudah, emang sudah begitulah. Kita sudah hopeless lah. Sudah, kondisi ini bisa melanda pada kita zaman hari ini. Tidak ada kekuatan lagi kehidupan orang percaya punya influence dalam dunia ini. Pengaruh-pengaruh sekularisme, pengaruh orang-orang yang punya power yang nggak percaya sama Tuhan, kadang-kadang menggilas iman kita sehingga kita seringkali sudah pasrah kepada keadaan. Kita bisa putus asa, depresi sendiri. Tidak usah gereja-gerejaan, tidak usah pelayanan. Percuma kita nih bekerja, sepertinya kalau kita mau menggarami, kita siram garam di laut, tidak punya dampak apa-apa. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, saya sangat kagum dengan yang namanya Simson. Dia masih punya pikiran untuk menghancurkan orang Filistin. Saudara, kita melihat, saudara, sebelum dia doa, dia sudah meraba-raba, ingin cari tempat. Saya percaya saudara, ada kemungkinan dia rasa rambutnya keluar. Kok ada kekuatan yang keluar? Dia mulai ada suatu keyakinan itu. Lalu dia boleh mendekati, itu dikasih kesempatan untuk melawat, saudara. Lalu ada anak muda yang nampingi dia, tolong aku ingin ada di tiang itu. Saya kata Yesus Kristus, saya kira ini bukan yang sekedar dia mau pegang, dia punya tanda kutip punya perasaan, ada kekuatan dalam kehidupannya. Setelah waktu itu ada, atau siapa kita ada pemulihan dalam hidup rohani itu. Ada pemulihan sehingga dalam keadaan yang menderita tuh dia tidak give up. Ya, dia tidak lose heart. Masih ada iman. Walaupun kecil. Masih ada pengharapan. Walaupun kecil. Saudara, lalu dia mulai di tengah-tengah diejekkan, dia masih mau melangkah. Saudara. Saya nggak bisa bayangkan, saudara. Saudara, kalau dilecehkan orang, dianggap remeh orang, engkau mau tetap melayani Tuhan nggak? Ngapain? Wah, sudah setengah mati gini, diomelin, dikritik. Kita sudah give up. Saya lihat, saudara, bahwa walaupun mungkin saya motivasi dendam, marah, oke, nggak apa-apa lah. Tapi dia masih punya iman kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Dia sudah hidup hancur-hancuran. Kalau dia salah, gua mati sudahlah Tuhan. Gua nggak bernilai. Aku layak mati. Ya sudah, dia nggak ngerjain apa-apa dalam hidup ini. Tapi saya lihat, saudara, di tengah-tengah kehidupan yang berat itu, tidak sampai Simson itu suicide, bunuh diri. Dia mesti fight. Saya percaya dalam fight itu ada hope, ada faith, ada
trust sama Tuhan. Sehingga tengah keadaan seperti ini tetap melangkah untuk beriman sama Tuhan. Wah, saya lihat itu luar biasa. Kalau saudara hidupnya rusak, habis, lalu kada cacat, ngapain melayani Tuhan lagi? Saudara, ini Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya walaupun dia mengalami kebutaan, tapi ada restoration in the spirit dalam hidup rohaninya. In his spirit, ada restoration dalam kehidupannya. Saudara. Yang dikerjakan oleh Tuhan, secara manusia nggak ada harapan lagi, buta, dia bisa gelap bagaimana. Tapi dengan seperti ini, saudara, kita melihat luar biasa dalam kehidupan daripada Simson ini. Saudara, dia meraba-raba, ya. Disebutkan di sini, saudara, ada 3.000 orang yang di gedung itu penuh dengan laki-laki. Mungkin termasuk ada Delila. Mungkin menjadi orang penting ya di tempat itu, saudara. Lalu di sini, saudara, kita melihat setelah dia sampai di berapa tiang penyangga rumah itu, dia bersandar, lalu dia berseru kepada Tuhan. Saudara, ini doa daripada Simson ini. Simson bersurat kepada Allah, kepada Tuhan Allah. Ya. Ini pakai istilah Adonai. Ya. Kepada Tuhan, lalu katakan, ini bersurat dia kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, God Covenant, lalu dia pakai Adonai Elohim. Adonai Elohim itu artinya Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat kepada Tuhan perjanjian God Covenant dan kepada sovereignty God. Allah yang berdaulat. Saudara, berarti saudara, dia tidak meninggalkan Tuhan dalam keadaan. Dia beriman kepada Tuhan, Yahweh, Adonai Elohim, Allah yang berdaulat. Dia mengatakan, ingatlah kiranya kepadaku. Remember me, oh Lord. Ingat aku. Aku ini anakmu. Aku dalam kesulitan yang besar. Saudara ingat sebelumnya juga Daud kan berdoa, bukan Daud, Simson kan berdoa kan. Waktu kehausan ya. Dia mendengar saudara. Memberikan air. Kali ini saudara dia berdoa sama Tuhan. Dikatakan sini saudara. Ya Adonai Elohim, ingatlah kepadaku, buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan, ku balaskan kedua mataku kepada orang Filistin ini. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang satu dengan kanan, dan tiang yang lain dengan tangan kiri, dan berkatalah, kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin. Saudara, kalau dulu di gereja saya itu ya, di gereja saya di Pekalongan ya, di mukanya itu ada tiang, itu 1 meter ada 6 biji. Saudara. Kalau satu didorong, ini jatuh, yang lain juga melok jatuh. Saudara. Karena tumpuannya itu saling nyambung. Saudara. Nah saya percaya mungkin banyak tiang, dan tiang itu ada 2 di tengah, itu rontok, semua ikut rontok di situ. Saudara. Itu kekuatan yang besar dinyatakan di situ. Saudara. Saudara, kita melihat saudara bahwa di saat-saat terakhir di dalam kehidupan Simson ini, dia minta belas kasihan Tuhan. Dia doa sama Tuhan untuk melakukan sesuatu. Dan Tuhan mendengar doanya. Walaupun kadang-kadang dia masih melihat dia dendamnya gitu. Tapi perasaan kedagingan nafsu masih ada. Tapi Tuhan pakai semuanya itu juga untuk melaksanakan misi Tuhan, menghancurkan orang-orang Filistin. Saudara, kita melihat di dalam akhir hidup daripada Simson ini, saudara, walaupun dia bukan orang, boleh kata banyak kekurangan, Tuhan mau pakai dia. Harusnya di penghiburan kita untuk kita semua. Saudara.
Tuhan yang setia itu tidak pernah meninggalkan kita. Tapi dia juga Allah yang tidak bisa dipermainkan. Apa yang kita tabur, kita akan terima juga disiplin Tuhan. Kalau kita masih hidup, masih boleh melayani, itu anugerah Tuhan. Berarti ada momen Tuhan mau pakai hidup kita. Biar kita mau dibentuk oleh Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, pekerjaan Tuhan digenapi dan nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian kita melihat akhirnya saudara Simson meninggal. Dikatakan yang meninggal lebih besar dari selama hidupnya dia berjuang. Allah kadang bisa bekerja oleh kelemahan kita, kekurangan kita untuk mengenapi rencana